Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Lanjutkan pembahasan masih tentang Inna wa akhwatuha, Inna dan saudari-saudarinya. Kita akan masuk pada halaman 220, yaitu tentang takhfif ka'anna. Mentakhfif kata ka'anna, sehingga nanti kita baca ka'an. Di bait ke-196, Ibnu Malik mengatakan, wa khuffifat ka'anna aidon. Dan ka'anna, kata ka'anna juga bisa ditakhfif. Fanuwi mansubuha. Kemudian mansubuha, ya, isim mansubnya, yaitu isim ka'annanya, itu nuya. Nah, diniatkan, maksudnya adalah dihapus dari kalimat. Dimuqaddarahkan. Wasabitan aidon ruya. Namun ruya diriwayatkan pula dalam bait-bait syair Arab bahwasanya untuk mansubnya yaitu isim ka'annanya, ya, sabitan aidon, ya, ditetapkan juga di dalam kalimat. Maka Ibnu Malik menjelaskan di sini bahwasanya kata ka'anna ini juga bisa ditakhfif, itu yang pertama. Kata ka'anna bisa ditakhfif sehingga menjadi ka'an. Kemudian setelah ditakhfif, apakah dia tetap berfungsi menasabkan mubtada merofakkan khobar? Nah, jawabannya iya, tetap berfungsi menasabkan mubtada merofakkan khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Hanya saja di sini untuk isim ka'annya, untuk isim ka'annanya, setelah ditakhfif, ini ada dua riwayat. Nah, ada dua riwayat. Nah, yang pertama adalah seringnya isim ka'annya itu adalah dimuqaddarahkan, dilesapkan dari kalimat, tidak disebutkan dalam kalimat. Kemudian yang kedua adalah terdapat beberapa bait syair yang menunjukkan bahwasanya isim ka'annya ini tetap disebutkan dalam kalimat. Namun ini sangat amat jarang. Nah, itulah inti yang disampaikan oleh Ibnu Malik di sini. Sekarang mari kita baca apa yang disampaikan oleh pensyarah di bawah. Pensyarah mengatakan, idza apabila khuffifat, kita gunakan bentuk majhul, ya, khuffifat. Apabila khuffifat ka'anna, kata ka'anna itu khuffifat ditakhfif, diringankan pengucapannya, sabatat laha al-ahkamu al-arba'atus sabiqatu fi an khaffafati. Maka 4 hukum yang telah lewat pembahasannya pada pembahasan tentang an mukhaffafah itu sabatat, tetap berlaku. Nah, berlakulah untuknya 4 hukum yang lewat pembahasannya dalam pembahasan an al-mukhaffafah. Apa 4 hukum yang berlaku pada kata ka'anna yang ditakhfif ini? Yaitu yang pertama, baqa'i amaliha. Tetap beramal. Nah, tetap beramalnya. Artinya meskipun ditakhfif, kata ka'annya ini, ya, ka'anna yang ditakhfif kemudian menjadi ka'an ini, tetap beramal menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian, wa hadfis miha, ya, isimnya dihapus, ya, isim ka'annya dihapus. Wa maji'i khobariha jumlatan ismiyatan au fi'liyatan musaddaratan bilam ma'al mudhari'i wa qad ma'al madhi. Dan khobarnya berupa jumlah ismiyah
atau berupa jumlah fi'liyah yang diawali oleh kata lam apabila fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhari' dan diawali oleh kata qad apabila fi'il yang digunakan adalah fi'il madhi. Maka hukum yang berlaku pada kata ka'anna yang ditakfif ini sama sebagaimana kata anna yang ditakfif. Yang pertama adalah masalah apakah dia tetap beramal? Jawabannya tetap beramal, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, cuman isimnya ataupun ya isim ka'annya ini dihapus. Kemudian khobarnya berupa jumlah ismiyah atau kalau berupa jumlah fi'liyah maka diawali oleh kata lam apabila fi'il yang digunakan mudhari dan diawali oleh kata qad apabila fi'il yang digunakan adalah fi'il madhi. Famisalul jumlatil ismiyati, kemudian contoh khobar ka'an yang khobarnya berupa jumlah ismiyah. Dalam kalimat ka'an usfurun sahmun fi sur'ati. Nah, seolah-olah atau seakan-akan ya, usfurun dia adalah usfur ya burung, sahmun anak panah, fi sur'ati dalam cepatnya. Ya, ka'an usfurun sahmun fi sur'ati ya, seperti burung, ya, burung seakan-akan seekor burung, ya, burung kecil, sahmun ya, anak panah fi sur'ati dari sisi cepatnya. Ya, maka di sini khobarnya berupa jumlah ismiyah yaitu usfurun sahmun fi sur'ati. Ya, kemudian kata ka'an ya, di sini merupakan takfifan dari kata ka'anna, kemudian isim ka'annya dihapus, nah, takdirnya adalah ka'annahu. Kemudian usfurun sahmun fi sur'ah ini dianggap jumlah ismiyah berkedudukan sebagai khobar ka'an. Wa misalul fi'liyati, kemudian contoh di mana khobarnya berupa jumlah fi'liyah dalam kalimat nadara zahru. Az-zahru bunga itu nadara atau nadira. Nah, bunga itu telah mekar. Wa ka'an lam yakun zabilan, dan seakan-akan tidak akan layu. Bunga itu mekar dan seakan-akan tidak akan layu. Maka pada ka'an lam yakun zabilan, kalimat asalnya adalah wa ka'annahu lam yakun zabilan. Maka di sini ada kata ka'an yang merupakan takhfif dari kata ka'anna. Kemudian isim ka'annanya itu dihapus. Kalimat asalnya adalah ka'annahu. Kemudian jumlah fi'liyah lam yakun zabilan ini merupakan khobar dari kata ka'an. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus 24. Allah katakan, "Faja'alnaha", kemudian ja'alnaha kami jadikan dia, itu tanaman-tanaman yang terlihat indah tersebut, hasidan, hasidan ya, telah dipanen. Faja'alnaha hasidan, kami jadikan dia itu tanaman-tanaman yang indah tersebut hasidan seperti telah dipanen. Ka'an lam taghna bil amsi, seolah-olah lam taghna bil amsi, belum pernah tumbuh kemarin. Setelah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuhan di muka bumi dengan Allah turunkan hujan, kemudian tumbuhan ini tumbuh dengan subur, kemudian indah, menghijau, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan angin, turunkan angin dan yang lainnya, kemudian merusak tanaman-tanaman ini. Kemudian tanaman-tanaman tersebut seperti sudah dipanen. Tadinya indah, bagus, kemudian Allah turunkan musibah, kemudian seperti rusak tanamannya seperti sudah dipanen, dan seperti kemarin itu belum pernah tumbuh.
Maka di sini yang kita fokuskan adalah pada potongan ayat ka'an lam taghna bil amsi. Kita lihat footnote nomor 1 yang berkaitan tentang i'rabnya. Berkaitan tentang potongan ayat tadi, nah, i'rabnya adalah ya pada faja'alnaha hasidan, al-ha'u dhamir ha pada faja'alnaha, ya di sini ada kata ja'ala. Ya, ja'ala adalah di antara fiil yang membutuhkan dua maf'ul bi. Ya, maka di sini dhamir ha-nya ya, al-ha'u maf'ulun awwalun berkedudukan sebagai maf'ul bih yang pertama. Pak kemudian ja'alna kami jadikan hadiah. Maka ini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian kata hasidan, ya, kata hasidan artinya adalah hasidan dia wazannya fa'ilun, ya, maknanya adalah maf'ulun. Ya, hasidan artinya adalah mahsudan. Ya, mahsudan artinya adalah sesuatu yang telah dipanen atau sesuatu yang telah disabit, ya disabit maksudnya adalah tadi dipanen. Jadi di sini kita jumpai kata wazannya fa'ilun yang maknanya adalah maf'ulun. Ya hasidan atau hasidun ini maknanya adalah mahsudun, telah dipanen atau telah disabit. Nah, kata hasidan di sini dia merupakan maf'ulun tsanin, maf'ul bih yang kedua. Kemudian pada ka'an lam taghna bil amsi. Kata ka'an di sini dia merupakan mukhaffafatun minat taqilati. Merupakan mukhaffafah, ya bentuk takfif, ya, bentuk peringanan minat sakilati dari bentuk sakilahnya, dari bentuk beratnya, yaitu dari kata ka'anna. Wasmuha dan isimnya adalah dhamirus sya'ni, dhamir sya'an. Mahdhufun dan dia dihapus dari kalimat. Ya, kalimat asalnya adalah ka'annaha. Kemudian berikutnya kata lam pada lam taghna bil amsi. Lamnya di sini merupakan harfun nafyin wa jazmin wa qalabin. Dia merupakan huruf nafi. Nah, yaitu huruf yang maknanya adalah tidak. Sekaligus dia merupakan huruf penjazam. Huruf jazam, huruf penjazam. Karena dia menjazamkan fi'il mudhari setelahnya. Dan dia juga merupakan huruf qalab. Qalabin. Qalab artinya adalah ya mengubah. Ya, karena dia mengubah fi'il mudhari setelahnya dari keterangan waktu sekarang atau akan datang menjadi keterangan waktu lampau. Ingat, apabila ada fi'il mudhari didahului oleh kata lam, maka fi'il mudhari'nya menunjukkan keterangan lampau. Ya, bukan menunjukkan keterangan sekarang atau akan datang. Makanya di sini disampaikan oleh pensyarah, lam ini dia merupakan huruf nafi karena dia maknanya tidak. Kemudian huruf penjazam karena dia fungsinya menjazam fi'il mudhari setelahnya. Dan huruf qalab karena dia mengubah keterangan waktu mudhari dari sekarang atau akan datang menjadi keterangan waktu lampau. Kemudian kata taghna. Kata taghna di sini dia merupakan fi'lun mudhari'un majzumun. Dia merupakan fi'il mudhari' majzum. Ya, karena tadi didahului oleh kata lam. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya adalah hadfu harfil illati, menghapus huruf illah. Itu alif. Karena aslinya taghna, ada alifnya. Namun karena jazm huruf alifnya dibuang, dihapus. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Dan fa'il dari kata taghna merupakan dhamir mustatir jawaz. Takdiruhu kalau dimunculkan maka nanti munculnya dhamir hiya. Nah, sehingga di sini kata lam taghna ini sudah fi'il dan fa'il. Nah, sudah fi'il dan fa'il. Artinya apa? Dia jumlah fi'liyah. Nah, karena tadi taghna fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir. Itu sudah fi'il dan fa'il. Artinya adalah sudah jumlah fi'liyah. Kemudian pensyarah mengatakan wal jumlatu dan jumlah tersebut itu jumlah fi'liyah tersebut. Itu kata taghna tadi lam taghna. Fi mahali rafa'in, mahalnya rafa' khobaru ka'an, yang berkedudukan sebagai khobar ka'an. Ya, adapun kata bil amsi di waktu kemarin, bil amsi ba'nya di sini menunjukkan dzarfiyah, menunjukkan apa ya, keterangan waktu. Jadi ba'nya di sini bukan ba' yang artinya dengan, bil amsi dengan kemarin bukan. Nah, ba'nya di sini artinya adalah
menunjukkan dorfiyah, ya, entah keterangan tempat, entah keterangan waktu, dan di sini keterangan waktu. Bil amsi pada hari kemarin. Nah, bil amsi di sini adalah susunan jar majrur. Ada huruf jar ba, kemudian ada isim majrurnya, yaitu kata al amsi. Dan susunan jar majrur ini muta'alliqun bi taghna. Dia punya kaitan makna dengan fi'il taghna. Ya. Lam taghna bil amsi, lam taghna tidak pernah tumbuh bil amsi kemarin. Yaitu adalah i'rab sederhana untuk di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus 24. Kembali ke atas. Wa qad ijtama'at ka'anna al-musaddadatu wal mukhaffafatu fi qoulihi ta'ala wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha wa ka'anna fi udhunayhi waqra. Dan kata ka'anna yang musaddadah, yang ditasdid, yaitu ka'anna wal mukhaffafah, dan yang ditakfif itu kita jumpai ijtama'at, ya, bertemu dalam satu rentetan kalimat, yaitu pada fi qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 7. Allah katakan, wa idza tutla 'alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla dia berpaling mustakbiran, dengan menyombongkan diri, ka'an lam yasma'ha, ya, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Ya, ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di dua telinganya itu ada waqra, sumbatan. Ya, maka ini adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan berpalingnya karena menyombongkan diri, tidak mau menerima dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah ceritakan bahwasanya apabila dibacakan kepadanya ayat Allah, maka dia menyombongkan diri, kemudian berpaling karena menyombongkan diri, seolah-olah nggak dengar, padahal bisa dengar, tapi dia tidak mau menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah sikap orang kafir, sikap orang munafik, sehingga terhadap Al-Quran, sehingga ini menjadikan perhatian untuk kita bahwasanya ketika ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan ataupun kita dikasih nasihat oleh orang lain, ditegur dengan diingatkan tentang firman Allah, ya Allah mengatakan demikian, bertakwalah kepada Allah. Maka hendaknya kita menerima dan tidak menyombongkan diri, tunduk. Bukan karena orang yang menyampaikan, tapi kita tunduk kepada firman Allah yang disampaikan. Maka siapapun orangnya, entah itu kawan ataupun lawan, ketika memberikan kritik ataupun nasihat kepada kita, diingatkan dengan firman Allah ataupun hadis Nabi, maka tahan emosi. Karena yang dia sampaikan adalah firman Allah, yang dia sampaikan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka agungkan, jangan marah, diam, terima, meskipun orang yang ngasih nasihat itu adalah bukan orang yang Anda sukai. Hal ini adalah supaya Anda tidak serupa dengan orang yang kafir, orang yang munafik. Ketika dibacakan ayat Allah, maka dia berpaling, seolah-olah enggak dengar. Seolah-olah, Allah katakan seolah-olah di telinganya itu ada sumbatan. Padahal enggak ada. Tapi gara-gara dia tidak, karena berpaling, maka ini menunjukkan ada orang yang kafir gara-gara berpaling dari peringatan Allah, tidak mau mendengar peringatan Allah, menjauh dari peringatan Allah. Maka Allah umpamakan dengan telinganya ada sumbatan. Dan di sini kita jumpai ada dua ka'anna. Yang satunya adalah ditakfif, yaitu ka'an lam yasma'ha. Kemudian yang satunya adalah tetap dibiarkan sebagaimana bentuk aslinya, yaitu ka'anna.
Wa qad ruwiya maji'u ismiha zahiran, dan juga diriwayatkan dalam bait syair Arab bahwasanya isimnya itu isim ka'annya ini zahiran, bisa dinampakkan, bisa dimunculkan dalam kalimat. Ya kaqauli ru'bata, misal perkataan ru'bah. Nah, bunyi syairnya adalah wa mu'tadin, dan orang yang zalim, fadhin bersikap keras, ghalidil qalbi berhati keras, ka'an waridahu seakan-akan waridahu, ya, dua urat lehernya, ya, risa'a khulbi, risa tali al-khulbi serat. Ya. Orang yang zalim, orang yang bersikap keras, dan orang yang berhati keras, waridahu dua urat lehernya ini seperti tali serat. Ya, karena ngotot, ya, sehingga urat lehernya ketika ngomong keluar semua, kelihatan semua. Kita lihat footnote nomor 2 berkaitan tentang bait syair ini. Al-baitu fi kitab Sibawai. Ya, bait ini juga kitabnya Sibawai. Ya, Sibawai punya kitab namanya Al-Kitab. Ya, bait ini disebutkan dalam kitab Sibawai. Di dalam kutipan bait saya tersebut, untuk potongan ka'an waridahu, ya, dibaca warida, ini aslinya adalah waridani. Waridani kemudian diidhofahkan ke dhamir ha. Ya, dibaca waridahu, ya, dua urat lehernya. Birraf'i, dengan kita baca rofa, warida, ya, tidak waridaihi tapi waridahu. Fafihi, maka dalam potongan ini takhfifu ka'anna ma'a hasfismiha. Terdapat kasus, ya, ka'annanya ini merupakan ka'anna yang ditakhfif, sekaligus di sini isimnya dihapus. Wa hadza 'alal katsir al-ghalib. Ini berdasarkan al-katsir al-ghalib. Seringnya periwayatan untuk kutipan bait syair ini. Wa jumlatu waridahu risa'a qalbi atau qulubi. Dan kutipan dan kalimat waridahu risa'a qulubi, dua urat lehernya seperti tali serat atau tali serabut. Ini satu kesatuannya, ini khobaruha, berkedudukan sebagai khobar ka'an yang dihapus, ka'an yang ditakhfif tadi. Ya, maka ka'an waridahu risa'a khulubi atau khulbi, ya, ka'an yang di sini merupakan takhfifan dari ka'anna, kemudian isim ka'annya dihapus, yaitu dhamir sa'an, yaitu ka'annahu, kemudian waridahu risa'al khulbi, satu kesatuannya, dia merupakan jumlah ismiyah berkedudukan sebagai khobar ka'anna yang ditakhfif. Kemudian kalau wa amma ala riwayati waridaihi, ya, adapun kalau kita pakai periwayatan bait syair ini yang menggunakan i'rab nasab untuk waridahu, kemudian kita baca waridaihi, ya, karena ada dua riwayat untuk kutipan bait syair ini, ada yang meriwayatkannya dengan waridahu, ka'an waridahu, ada juga yang meriwayatkannya dengan ka'an waridaihi. Nah, kalau kita pakai riwayat yang membaca nasab untuk waridahu kemudian dibaca waridaihi, maka waridaihi di sini fahuwa ismu ka'an. Maka dia adalah kata yang berkedudukan sebagai isim ka'anna, itu yang ditakhfif tadi jadi ka'an. Ya. Waqad warada fil kitabi nafsihi, dan ini juga terdapat dalam kitab Alkitab itu sendiri, yaitu kitabnya Sibawai tadi, kitab yang beliau judul dengan Alkitab. Jadi Sibawai membawakan dua riwayat untuk satu bait syair ini. Yang pertama dengan riwayat membaca rofa,
ka'an waridahu. Maka waridahu risha al-qulbi ini dianggap jumlah sebagai khobar ka'an. Kemudian riwayat yang kedua beliau bawakan dengan menasab waridahu sehingga dibaca waridaihi. Maka waridaihi ini dianggap sebagai isim ka'an. Apa yang dimaksud dengan al-waridani? Ya. Waridahu atau waridaihi berasal dari kata waridani kemudian diidhofahkan ke dhamir ha atau waridaini diidhofahkan ke dhamir ha. Apa yang dimaksud dengan al-waridani? Al-waridani adalah irqani, dua pembuluh darah. Ya, maksud kita ya dua urat. Yaktanifani, yang keduanya ini mengelilingi janibai al-unuki, dua sisi leher. Dua urat ataupun dua pembuluh darah yang mengelilingi leher yang terletak di sisi kanan dan sisi kiri leher. Yang biasanya kalau orang ngotot, ya, ngomongnya ngotot ataupun teriak-teriak, maka urat ini akan kelihatan. Kemudian ar-risha, maksud artinya adalah al-hablu, ya, tali. Wahwa bilafdi tasniyati, dan di sini dia menggunakan bentuk musanna. Kenapa menggunakan bentuk musanna? Ya, risha khulbi atau khulubi tidak menggunakan bentuk mufradnya. Li'anna al-musyabbaha syai'ani. Nah, karena yang diserupakan itu adalah dua hal. Ya, karena tadi waridahu, ya, dua urat lehernya. Maka ini yang diserupakan. Serupa dengan apa? Risha'a khulubi, tali serat. Ya, tali serabut. Tali sabut yang besar-besar. Nah, karena yang diserupakan itu adalah dua hal yang perumpamaannya, permisalannya ini pun berupa dua hal, ya, musanna. Namun wayurwa bil ifradi, namun juga ada yang wayurwa dan diriwayatkan pula bil ifradi dalam bentuk mufrad. Wa huwa jaizun. Faqad yukhbaru bil mufradi anil musanna. Wa huwa jaizun, dan ini boleh. Faqad yukhbaru bil mufrad anil musanna. Dan karena kadang-kadang isim mufrad ini bisa digunakan untuk mengkabarkan sesuatu yang ganda. Ya, intinya di sini yang diserupakan itu adalah yang dimiripkan itu adalah dua hal, namun perumpamaannya itu dengan menggunakan isim mufrad pun nggak masalah. Ya, seolah-olah dua urat lehernya seperti tali serabut, tali serat. Oke, mufrad nggak masalah. Ya, karena intinya adalah menunjukkan serupa atau miripnya. Jadi masalah bilangan nggak sama, nggak masalah. Boleh pula sinkron, ini yang diserupakan dua, perumpamaannya dua. Seolah-olah seakan-akan dua urat lehernya ini seperti dua tali serat pun boleh. Dan memang ada dua riwayat untuk bait syair ini. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya untuk kasus yang diserupakan itu adalah ganda, kemudian perumpamaannya itu menggunakan isim mufrad, maka ini boleh dan tidak masalah. Dan memang untuk bait syair ini memang ada beberapa periwayatan untuk masalah hal ini. Kemudian berkaitan tentang kata khulub. Wa khulubun, yang dimaksud dengan khulub bidommi, dengan mendomah khoknya, maksudnya adalah alifu. Yang maknanya adalah alifu, lif, yaitu serabut atau serat. Wa yajuzu, dan boleh pula taskinul lami, mensukun huruf lamnya sehingga kita baca khulbun. Jadi boleh kita baca khulubun dengan lamnya dhammah, boleh kita baca khulbun dengan mensukun lamnya. Wa yajuzu, dan boleh taskin mensukun al-lami huruf lamnya litakfifi, untuk meringankan pengucapan. Ya, silakan bisa lihat di kitab Al-Insaf dengan catatan kaki dari Syekh Muhammad Abdul Hamid. Kembali ke atas. Wala yuqasu ala hadza li'annahu nadirun. Namun tidaklah boleh
kasus yang lain dikiaskan dengan kasus ini. Li'annahu nadirun, karena kasus ini yaitu kasus tetap menyebutkan isim ka'an dalam kalimat. Ini adalah kasus yang nadir, kasus yang jarang, ya, sangat jarang. Jadi kasus mayoritas itu adalah isim ka'annya itu mahdhuf, dihapus dari kalimat. Kemudian ada kasus sangat jarang, yaitu tetap menyebutkan isim ka'an dalam kalimat. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan beliau, wa khuffifat ka'an, dan seterusnya. Wa makna fanuya, makna perkataan Ibnu Malik fanuya, kemudian fanuya mansubuha, mansubnya yaitu isim ka'annya itu nuya, diniatkan. Apa yang dimaksud dengan diniatkan di sini? Ai quddira, dimuqaddarahkan, dilesapkan, walam yuzkar fil kalami, dan tidak disebutkan dalam kalimat. Wa qauluhu, adapun perkataan beliau, mansubuha, fanuya mansubuha. Mansub di sini maksudnya adalah isim mansubnya, yaitu isim ka'annya. Maka dengan beliau katakan isim mansubnya yaitu isim ka'annya tetap diniatkan, dimuqaddarahkan, maknanya adalah, maka secara tidak langsung maknanya adalah annahu baqiya amaluha. Ya, amalannya tetap ada, amalannya tetap berlaku, yaitu menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Tsumma dzakara, kemudian beliau sebutkan annasmaha qad yuzkaru zahiran fil kalami wa huwa qalilun. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya isim ka'annya ini kadang-kadang disebutkan secara zahir, secara eksplisit fil kalami, di dalam kalimat, namun wa huwa qalilun, namun ini adalah kasus yang sedikit, kasus yang jarang. Selesai sudah pembahasan tentang takhfif ka'anna. Ya, intinya adalah ka'anna bisa ditakhfif, kemudian kita baca ka'an, kemudian dia masih menasabkan isim dan merofakkan khobar, hanya saja isimnya ini dimahdhuf. Kemudian untuk khobarnya, maka khobarnya bisa berupa jumlah isimnya, atau khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Apabila fi'ilnya mudhari maka didahului lam, apabila fi'ilnya madhi didahului oleh kata qad, sebagaimana yang disampaikan oleh Persaro di awal pembahasan. Kemudian beralih ke halaman 221, yaitu takhfifu lakinna. Mentakhfif kata lakinna. Ya, kata lakinna artinya akan tetapi. Idza khuffifat lakinna wajaba ihmaluha. Nah, ini yang jadi poin perhatian kita. Apabila kata lakinna itu ditakhfif, maka wajib ihmaluha, untuk menihilkan amalan i'rabnya. Ya, wajib untuk menihilkan amalan i'rabnya. Artinya dia tidak lagi menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Wazala, dan gugurlah atau hilanglah ikhtisasuha bil jumlatil ismiyati. Ya, kekhususan dia untuk masuk pada jumlah ismiyah. Nah, artinya apa? Dia nanti bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Fatadkhulu 'alal ismiyati wal fi'liyati, sehingga nanti dia bisa masuk pada jumlah ismiyah dan juga bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Wa 'ala ghairihima, dan juga bisa masuk kepada selain keduanya, bisa masuk pada sibul jumlah. Wa yabqa laha ma'naha ba'da takhfifi, dan makna kata lakinna setelah ditakhfif itu ya beko tetap ada, tetap sebagaimana apa adanya. Apa makna lakinna wa huwa al-istidrak, yaitu bermakna istidrak. Istidrak terjemah dalam bahasa kita, terjemah bebasnya adalah menunjukkan makna akan tetapi. Jadi fungsi i'rabnya ini sudah tidak berlaku, namun makna tetapinya itu masih bertahan. Maka secara fungsi i'rab sudah beda, secara makna masih sama. Contohnya dalam kalimat al-kitabu shawirun lakin naf'uhu 'azimun. Nah, kitab itu kecil akan tetapi manfaatnya besar. Maka kata lakinnya di sini merupakan takhfifan dari kata lakinna, dan dia dari sisi fungsi i'rab tidak lagi menasabkan mubtada, sehingga kita baca lakin naf'uhu. Nah, bukan lakin naf'ahu. Kemudian makna akan tetapi dari kata lakinnya di sini masih bertahan.
Contoh yang lain, la ujazi al-qati'a bi qati'atihi. Aku tidak akan membalas orang yang memutus silaturahmi gara-gara pemutusan silaturahminya. Walakin ujazi bi silatihi, akan tetapi aku akan membalas bagi orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, maka dalam kalimat ini kita jumpai kata lakinnya di sini masuk pada jumlah fi'liyah. Lakin ujazi bisilatihi. Kalau untuk kalimat yang pertama ini masuk pada jumlah ismiyah. Lakin naf'uhu azimun. Lakin, kemudian setelahnya ada naf'uhu azimun, ini jumlah ismiyah. Kemudian pada contoh kalimat yang kedua ini masuk pada jumlah fi'liyah. Lakin ujazi bisilatihi. Maka untuk pentakfifan lakinna, maka pertama lakinna bisa ditakfif jadi lakin. Maknanya tetap, fungsi i'rabnya tidak berlaku lagi, tidak menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Kemudian karena sudah ditakfif, maka dia tidak khusus masuk pada jumlah ismiyah, namun bisa masuk pada jumlah fi'liyah, sekaligus juga bisa masuk pada sibhul jumlah. Ya, misalkan kita beri contoh, misalkan untuk yang masuk pada sibhul jumlah. Ya, misalkan ar-rajul, ya, ar-rajul laisa amama aliyin lakin khalfahu. Ar-rajul laisa amama aliyin lakin khalfahu. Laki-laki itu laisa amama aliyin, tidak di depan Ali, lakin akan tetapi khalfahu, di belakang Ali. Laki-laki itu tidak berada di depan Ali, lakin khalfahu, akan tetapi di belakang Ali. Maka lakin di sini dia ketemunya sama khalfahu, berupa siful jumlah, berupa dzaraf dan mudhaf ilaih. Maka ini adalah di antara salah satu contoh di mana kata lakin dia masuk pada siful jumlah. Ya, maka untuk membedakan lakin dan lakinna, ya, untuk membedakan lakin dan lakinna itu adalah setelahnya. Kalau lakinna dia khusus masuk pada jumlah ismiyah. Lakinna khusus masuk pada jumlah ismiyah. Nah, kalau setelahnya bukan jumlah ismiyah, ya, maka tidak kita baca lakinna, tapi kita baca lakin. Nah, ini mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh pensyarah di sini. Untuk mungkin selama ini kita yang bertanya-tanya, terus kapan kita baca lakinna, kapan kita baca lakin? Maka kita baca lakinna ketika setelahnya adalah jumlah ismiyah. Kalau setelahnya bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau mungkin sibul jumlah, maka kita baca lakin. Dan terus yang enak bagaimana? Ya, dari penjelasan apa yang disampaikan oleh pensyarah di sini, yang lebih enak, yang lebih aman adalah baca lakin saja. Baca lakin saja. Kenapa? Karena lakinna bisa ditakfif jadi lakin. Maka apabila kita baca lakin, ini lebih aman dari kekeliruan. Misalkan kita ragu-ragu ini membacanya lakin apa lakin ya. Ya sudah, pilih lakin saja. Demikian yang bisa kita tambahkan pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.